nyatakan sama-sama bahwa Tuhan baik. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebab Engkau baik. Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Segala bangsa, suku dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Say oh, say oh. Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau baik, kasih-Mu kekal selamanya. Segala bangsa, suku dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Boleh bergoyang? Kanan. Yes you are, yes you are, yes you are. Hey. So good, so good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good, so good. All the time, all the time, you are good, you are good. All the time, all the time, you are good, you are all the time, all the time, all the time, you are good, you are all the time, all the time, all the time, you are good, you all the time, all the time, all the time, you are good, you are good all the time, all the time, you are good, all the time, all the time, all the time, you are good, you are good, all the time, all the time, you are good. Sama-sama angkat tangan. Worship you, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. Haleluya, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Love you Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya Yesus. Mazmur 63 ayat 2 berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang kering, dengan hati yang rindu lawatan dan urapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Kami rindu hadir-Mu di
bisa hidup tanpa Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau melawat setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami, melepaskan setiap kami Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya bersaksi. Saya adalah seorang guru SMP di Gantiwarno. Pada waktu itu ada murid saya yang kesurupan. Lalu anak-anak kelas memanggil saya, "Bu, itu ada yang kesurupan." Karena saya wali kelasnya waktu itu, "Ada yang kesurupan Bu di UKS, teriak-teriak sendiri, meronta-ronta, dia menyakitinya dirinya sendiri." Lalu saya sebenarnya saya sangat takut pada waktu itu. Saya takut. Saya sampai keringat dingin waktu itu. Gimana ini Tuhan, saya belum pernah menghadapi anak yang kerasukan seperti ini. Saya harus berbuat apa Tuhan, saya gak bisa. Tapi Tuhan bilang bisa. Roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar dari roh jahat itu. Kenapa kamu harus takut? Apa yang harus kamu takutkan kalau kamu ada di dalam aku? Dan waktu itu saya mencoba memberanikan diri. Saya masuk ke UKS, anaknya sudah pingsan Bapak Ibu. Anaknya sudah pingsan, lalu saya berlutut di depan beberapa anak-anak. Saya berlutut, saya memegang tangan anak itu. Lalu ada satu lagu yang sangat menguatkan saya. Lagunya bilang, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Waktu saya pegang tangan anak itu, saya bilang dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Anak itu bangun dari pingsannya, dia meronta-ronta lagi, balik lagi dia menyakiti dirinya sendiri, dia mencekek-cekek lehernya, pokoknya dia teriak sekencang-kencangnya. Saya bilang, keluar dari tubuh anak ini, dalam nama Yesus keluar dari tubuh anak. Saya berkata seperti itu yang penuh dengan ketakutan, tapi ternyata anak itu duduk kembali dan kembali normal Bapak Ibu. Roh jahatnya keluar. Bukan saya yang hebat Bapak Ibu, tapi Roh Kudus yang bekerja. Kalau roh jahat saja bisa tunduk dengar nama Yesus, apalagi pergumulan dan masalah hidup kita. Tidak ada satu perkara pun yang mustahil untuk Tuhan kerjakan. Saya sangat rindu Bapak Ibu menyanyikan lagu ini dari hati yang paling dalam. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saya rindu Bapak Ibu berdiri menyanyikan lagu ini. Nyanyikan dari hati yang paling dalam. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, katakan
memuji, besarkan nama Tuhan. Mari mengucap syukur karena kita punya penolong yang adalah Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita, memenuhi hidup kita. Dan dia tersedia buat kehidupan kita. Menolong kita untuk mencapai setiap potensi rancangan yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan Bapak Ibu di tempat ini. Thank you Lord, thank you Jesus. We give you Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. We give you glory, Lord. Terima kasih. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, persiapkan hati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ini. Dan kebenaran-Mu ini memerdekakan kehidupan kami. Membuat kami hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan acara ini sampai pada selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom yang di atas, bisa lambaikan tangan. Ya, luar biasa. Ya, hari ini, bulan ini, Gereja Filipi mempunyai tema tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Ya, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Bu Sarah sudah membagikan siapa Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang lembut. Ya, dia bukan hanya roh, tapi dia pribadi ketiga dari Allah kita. Dan hari ini, ya, judul khotbah saya adalah Roh Kudus Adi Mitra. Nah, apakah Adi Mitra itu? Ya, kita tahu tentang mitra. Mitra itu adalah sahabat, teman kerja. Ya, teman kerja, sahabat, ya kan? Mitra. Adi artinya adalah besar, unggul. Ya, jadi kita punya teman kerja yang unggul, teman kerja yang besar. Nah, saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya anak usia 2 tahun, ya, saya bertanya pada orang tua yang punya anak usia 2 tahun, kalau anak usia 2 tahun, kira-kira berapa jauh anak itu bisa melangkah? Mungkin San di atas bisa jawab. 2 tahun San, berapa jauh? 10 meter? 10 meter ya, atau mungkin ya 5 meter sampai 10 meter dia bisa berjalan, habis itu pasti berhenti, capek. Ya kan? Seberapa cepat mencapai 10 meter itu? Setengah jam? 1 jam? Ya, kan pelan-pelan. Berbeda dengan kita, 10 meter mungkin kita hanya dalam hitungan detik atau menit. Ya kan? Lalu anak usia 2 tahun bisanya apa? Ya terbatas, mungkin bisa berkata papa, mama, ya kan, minta makan dan sebagainya. Anak usia 2 tahun. Tapi kalau saya berkata, anak usia 2 tahun bisa berjalan 30 kilo dalam waktu 1 jam. Kalau saya berkata seperti itu, kira-kira Bapak Ibu jawabannya Pak, oh ini anak ajaib nih. Ya kan? Enggak Bapak Ibu, bisa. Seorang anak usia 2 tahun bisa berjalan 30 kilo. Dan bisa sampai dalam waktu setengah jam. Caranya gimana? Bisa dibantu, diklik? Ya, caranya seperti ini. Ya,
Tergantung siapa yang menggendongnya, ya kan? Anak usia 2 tahun, dia bisa pergi ke luar negeri, tergantung papahnya yang ngajak. Ya, dia bisa pergi ke Jakarta, kalau orang tuanya menyediakan kendaraan dan pergi bersama-sama. Ya, bukankah Roh Kudus itu adalah seperti gambaran di sini? Ya, yang di tengah itu adalah kita. Ya, ada Roh Kudus yang menopang kita. Makanya firman Tuhan dikatakan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Ini ayat emas kita. Aku akan minta kepada Bapakku, ya, terus supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah penolong buat kita. Ya, dia akan menolong kita untuk kita mencapai setiap potensi dan rancangan yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan rancangan Allah buat masing-masing kita bukan rancangan yang kecil. Rancangannya besar karena Allah kita tuh Allah yang besar. Dia menciptakan Bapak Ibu, ya, teman-teman di tempat ini, anak-anak muda, ya, ingat kalian punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Ya, kita tidak pernah bisa menyangka mungkin ada yang jadi orang yang penting di pemerintahan dalam tahun-tahun mendatang. Ada yang menjadi pemilik dari sebuah perusahaan besar. Ada yang menjadi duta buat bangsa Indonesia ke luar negeri. Sesuatu yang besar yang pasti Tuhan siapkan buat setiap kita. Karena kita punya Allah yang besar. Bagaimana kita mencapai itu? Kalau dengan kekuatan kita terbatas. Kalau dengan kemampuan kita, seperti anak usia 2 tahun, kita mungkin hanya bisa beberapa meter. Tapi dengan Roh Kudus di dalam kita, dia penolong kita, maka kita bisa mencapai yang jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Amin Bapak Ibu. Yes, itulah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Allah sudah merancang kehidupan kita sedemikian rupa. Dan rancangannya bukan rancangan yang kecil. Rancangannya pasti rancangan yang besar. Dan Allah tahu kita tidak mungkin mencapainya dengan kemampuan kita sendiri. Kita terbatas, kita lemah. Ya, Bu Sarah bisa mengembalakan gereja di tempat ini. Ya, sampai 1000 jemaat. Kalau dengan kekuatan Ibu Sarah, saya percaya Ibu Sarah hari ini rambutnya sudah putih sebelah. Ya kan? Tapi masih hitam sekarang, kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan Ibu Sarah. Dan semir mungkin ya Bu Sarah. Ya, Roh Kudus menolong Ibu Sarah untuk menggembalakan jemaat sedemikian rupa. Ya. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk kita mencapai potensi, rancangan atau semua yang sudah Allah tetapkan untuk kita penuhi. Makanya disebut penolong, menolong kita. Dia mitra bagi kita. Nah, mitra itu artinya kita bekerja sama. Tadi, sebentar saya tanya lagi. BL-nya namanya siapa? Anggi. Oh iya. Mbak Anggi. Ya, tadi Mbak Anggi cerita pada waktu dia jadi guru SMP, masih guru SMP ya, tiba-tiba anaknya, ada anak didiknya yang dikuasai ya, kerasukan setan. Berbeda dengan kerjanya setan, Roh Kudus tidak pernah merasuki kita. Roh Kudus itu adalah roh yang lembut, individu yang lembut. Ya, kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita enggak seperti kalau kita kerasukan setan, enggak sadar, memukul-mukul diri, ya kan? Lalu kemudian dibawa kemana, ke satu tempat, ya kan? Sampai kemudian, loh saya kok bisa sampai di tempat ini? Enggak seperti itu. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ya, dia membutuhkan kerjasama, persetujuan kita. Dia seperti seorang individu yang mengetok pintu hati kita. Boleh enggak aku masuk? Aku hendak menolong kamu. Bagian kita adalah membuka pintu itu, mempersilahkan Roh Kudus masuk, dan bersama-sama setuju
sepakat ya mengikuti kemana Roh Kudus mau pergi. Karena Roh Kudus dia tahu arah mana yang harus ditempuh, langkah apa yang harus diambil, ya. Jurusan mana yang mungkin anak-anak, ini kan kenaikan kelas ya, studi di mana yang dia harus cari, ya kan, pekerjaan apa yang harus dia lamar. Roh Kudus ngerti semua itu, dan Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita, sehingga kita tidak salah jalan. Amin Bapak Ibu, amin. Nah, bagaimana Roh Kudus menolong kita? Dengan cara apa Roh Kudus menolong kita? Ya, Roh Kudus menolong kita dengan memberi kita kuasa. Ya, kita baca ayatnya. Bisa dibantu? Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Kata kuasa di sini artinya dunamos, seperti dinamit. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah kerja di pertambangan, ya, banyak digunakan dinamit untuk menghancurkan halangan-halangan, membuat lubang gua, membuat menghancurkan batu-batu yang keras supaya mineral-mineral yang ada di dalamnya bisa diambil dan diproses. Digunakan dinamit. Nah, dalam dinamit itu ada kuasa. Nah, kuasa inilah yang ada di dalam kita. Ya. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu begitu penting kita mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kita. Bapak Ibu mau belajar? Amin. Mau belajar? Oke, ya kita akan belajar. 3 hal yang mau saya bagikan ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pertama adalah, Roh Kudus tersedia dalam hidup orang percaya. Roh Kudus sudah tersedia. Ya, jadi Roh Kudus sudah tersedia. Saya akan bagikan pengertian ini dengan membuat sebuah perumpamaan. Bisa minta maju ke depan teman tim. Tadi anak-anaknya mana nih? Loh kok enggak ada? Ya VV butuh 4 orang. V, maju V. Ya, VV, terus adiknya Haso, ya, satu lagi. Terus siapa lagi ya? Pak Abi boleh? Ah, itu juga. Ya, oke. Bisa maju? Siapa namanya? Ikut. Nah, oke. Sini V, deket-deket V. Pak Abi, sini aja Pak Abi. Terima kasih Pak Abi. Ya, oke. Ya, ini ada 3 orang ganteng-ganteng. Yang ini sudah sold out, ya kan? Sudah lama sold out, tidak available. Yang 2 ini masih available, ya. Ditawar. Nah, oke. Ya, Pak Abi, saya berikan ini. Bisa ditaruh di ini Pak Abi. Nah, oke. Iya. Yes, terima kasih. Nah, firman Tuhan katakan di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Roh Allah tinggal di dalam kita, ya. Tapi kita perlu ngerti bahwa kita manusia tidak hanya yang kelihatan ini. Ini hanya kemasannya. Ya, ini hanya kemasannya. Kayak aqua ini ada kemasannya sehingga airnya tidak tumpah. Nah, tubuh kita ini adalah kemasannya. Ya. Firman Tuhan katakan seperti ini di Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kita manusia, Ivan, ya, itu terdiri dari 3 bagian, triparti, ya, 3 bagian. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya. Jadi yang sering kita anggap sebagai, oh ini nih, nah misalnya namanya Adam ya.
Si Adam tuh ini, beratnya berapa Dam? 120. Ya, yang tingginya 170, ya kan? Rambutnya lurus, ya kan? Kulitnya sawo matang. Ya, ini adalah tubuh, ini kemasannya, ya. Tubuh ini kalau saya sentuh dia bisa merasakan, saya pukul dia bisa sakit, ya. Tubuh kita, ya. Tapi sebetulnya, ya, di dalam Adam ini ada jiwanya. Jiwa itu apa? Emosi, kehendak, ya, pikiran, keinginan, ya kan? Ada, dia bisa merasa sakit. Dia bisa merasa senang. Kalau saya puji dia akan senang. Kalau saya ejek dia, jiwanya sakit. Ya, Morris, kamu ganteng deh, ya, ketawa kan. Ya kan? Saya senang. Kalau saya puji Morris ini, ya, pasti Morris akan ketawa senang. Jiwanya senang, ya kan? Ini jiwa kita, nggak kelihatan, tapi kita bisa tahu. Ya, nah. Yang seringkali lupa adalah bahwa di dalam tubuh kita, di dalam kita sebagai triparti ini ada roh. Roh inilah tempat di mana Roh Kudus tinggal. Ya. Nah, inilah tubuh, jiwa dan roh. Nah, kita kembali kepada waktu penciptaan. Ya kan? Pada waktu penciptaan. Bisa diklik bantu? Ya. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan Adam itu komplit. Ya, firman Tuhan katakan ya, kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Artinya ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya, ya kan? Nah, tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dikatakan Adam dan Hawa mati. Apanya yang mati? Kita baca ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Siapa yang mati? Karena pada saat Adam dan Hawa memakan pohon buah pengetahuan baik dan jahat, ya, tubuhnya masih hidup, ya, jiwanya masih hidup, tapi ada yang mati. Yang mati apa? Rohnya. Ketika mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat, rohnya mati, rohnya terpisah. Mati itu artinya terpisah, ya kan? Terpisah. Sehingga Allah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Adam. Ya, saya membayangkan pada waktu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, ya, Allah bercakap-cakap pada waktu sore hari. Nah, ada firman-Nya berkata seperti itu. Saya percaya percakapan mereka bukan seperti percakapan saya dengan istri saya. Saya ngomong, istri saya membalas dengan ucapan. Karena Allah itu roh, maka ketika dia bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa, dia bercakap-cakap melalui rohnya. Allah mengerti rohnya, apa yang Adam katakan lewat rohnya. Dan Adam juga mengerti apa yang Allah katakan melalui rohnya. Tapi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, roh mereka mati. Yang tinggal hanyalah tubuh dan jiwanya. Ada keterpisahan, ada perpisahan. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah kita. Dosa itu membuat kita itu tidak bisa punya hubungan dengan Allah kita. Ya, makanya di Perjanjian Lama perlu pengorbanan, perlu mezbah, harus dipotong kambing atau binatang sebagai perlambang untuk menyucikan. Tapi itu fungsinya hanya sesaat. Dan puji Tuhan, ketika Yesus mati di kayu salib, ya, Yesus menebus dosa kita. Dan tidak hanya menebus dosa kita, dia mengembalikan posisi kita menjadi posisi yang semula. Firman Tuhan katakan di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang.
Yohanes 3 ayat 7 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, kita menjadi ciptaan baru. Apanya yang baru? Ketika saya menerima Yesus, saya masih punya wajah yang sama, masih punya tubuh yang sama, jiwa saya juga tidak berubah. Yang baru apa? Yang baru rohnya dikembalikan. Rohnya dipulihkan. Dulu mati, sekarang rohnya dipulihkan. Dan karena rohnya dipulihkan, maka mari Pak Abi, saya gandeng. Roh Kudus menjadi punya tempat dalam hidup kita. Ada di sebelah sini. Roh Kudus jadi punya tempat. Karena Roh Kudus adalah roh. Dia punya tempat di dalam kita. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan di dalam di dalam Yohanes bahwa tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan diam di dalam mana? Di dalam roh kita. Kenapa? Karena roh kita sudah diciptakan kembali. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ciptaan baru. Kita menjadi manusia baru. Yang baru apanya? Rohnya. Rohnya sekarang sudah hidup. Dan karena roh kita hidup, maka Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Yes, itu kabar yang luar biasa. Jadi Roh Kudus tersedia bagi kehidupan Bapak dan Ibu dan saya. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Ya, silakan dibawa. Terima kasih Pak Abi. Ya. Itulah kebenarannya. Lalu mungkin kita bertanya, Pak Ivan, kalau Roh Kudus tinggal di dalam saya, ya, kok saya belum mengalaminya? Kok saya belum mengerti? Kok saya tidak merasakannya? Nah, saya kasih perumpamaan Bapak Ibu. Ya, saya pakai kacamata ya. Kalau kacamata saya taruh di sini. Ya. Kemudian saya berkata sama Pak Abi, Pak Abi, tahu kacamata saya enggak? San, kacamata kuning di San. Terus saya tanya istri saya, Yang, saya panggil istri saya Yang ya. Yang, cariin kacamataku dong Yang. Di mana? Aku enggak bisa lihat nih, buram semuanya. Ya, mungkin Pak Abi akan ketawa. Ya. Loh Pak Ivan, kacamatanya tuh di sini. Lalu, oh iya. Kacamatanya ternyata di sini. Tinggal saya turunkan, jelas lagi semuanya. Ya Bapak Ibu, kalau kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, bagaimana mungkin kita bisa bermitra dengan Roh Kudus? Wong sadar aja enggak kok. Kita enggak ngerti bahwa Roh Kudus itu selalu ada di dalam kita. Dia itu rindu masuk dalam hidup kita. Dan dia bukan roh yang posesif, yang menerobos masuk begitu saja, menguasai hidup kita sampai kita nggak sadar gitu ya, kita jalan-jalan kemana gitu ya, dikuasai Roh Kudus. Enggak, dia butuh izinnya dari kita. Dia ingin kita mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya, kalau kita nggak sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, bagaimana mungkin kita bisa bermitra dengan Dia? Pada Roh Kudus selama itu begitu rindu masuk ke dalam kehidupan kita. Caranya gimana Pak Ivan? Simple. Ya, sadari bahwa Roh Kudus tersedia buat Bapak Ibu. Yang kedua, berdoa. Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu tidak perlu teriak-teriak, ya. Roh Kudus punya telinga yang jauh lebih mendengar ya. Katakan, Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Aku menyerahkan kehendak bebasku. Aku mau Engkau tinggal dalam hatiku. Berkarya buat aku. Aku percaya ketika Bapak Ibu berdoa seperti itu, maka Roh Kudus akan bergerak memenuhi kehidupan Bapak Ibu. Amin. Nanti kita akan praktek ya. Pertama, ngerti dulu supaya Bapak Ibu nggak cari-cari. Ya. Mana kacamata saya? Dan kacamatanya selalu ada di sini kok. Bapak Ibu menyadari bahwa Roh Kudus selalu tersedia dalam kehidupan kita. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Kita perlu belajar. Bisa dibantu? Ya.
Apa fungsi Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya? Nah, Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang berkata, "We are the greatest display of God's glory, God's love and glory." Ya, kita itu adalah etalase bagi kebaikan dan kemuliaan Allah. Kita itu etalase. Jadi kalau Bapak Ibu punya toko, ya, misalnya toko sepeda motor gitu ya. Sepeda motor yang dipajang pasti sepeda motor yang terbaik. Ya, yang sudah dicuci, dibersihkan dari debu, ya kan? Kemudian ditampilkan. Supaya orang ketika datang ke situ melihat sepeda motornya jadi tertarik dan akhirnya beli. Betul enggak Bu Arini? Bu Arini punya toko alat elektronik, pasti yang dipajang yang bagus-bagus, bukan yang rusak ya Bu ya? Ya, yang bagus supaya orang, Bu Arini lemari esnya bagus, harganya berapa? Oh segini, oh ya saya beli satu Bu. Ya kan? Akhirnya orang tertarik dan membeli. Nah Allah rindu setiap kita menjadi etalase dari kebaikan Allah dan karya Allah dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya orang melihat Bapak Ibu bertanya-tanya, kok hidupan Bapak Ibu kok luar biasa toh? Apa bedanya? Apa yang membuat kehidupan Bapak Ibu seperti itu? Ketika orang bertanya, Bapak Ibu bisa cerita. Ya kan? Orang dunia membutuhkan kasih, membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan sukacita, membutuhkan pemulihan, pertolongan. Mereka mencari itu di mana-mana. Tapi kita memiliki semuanya itu di dalam Yesus. Roh Kudus akan memampukan kita, akan menolong kita. Amin. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Yang Roh Kudus akan kerjakan dia akan memulihkan kita. Ya, sebelum kita didisplay, ya, Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan memulihkan kita. Kita pasti punya area-area di mana kita sedang berdoa untuk terobosan. Kita punya area-area di mana kita sedang bergumul untuk memperoleh pertolongan. Dan Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus akan membantu. Roh Kudus akan bekerja menghasilkan buah-buah roh. Ya, buah-buah roh itu apa? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itu yang akan dihasilkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita menghadapi masalah yang susah, masalah yang sulit, orang lain menjadi stres, menjadi tegang, ya kan? Mereka menjadi tidak bersukacita, tapi di dalam Tuhan, ya. Masalah tetap ada, tapi tetap ada sukacita karena kita tahu Tuhan buka jalan atas masalah itu. Tuhan sedang menyiapkan solusi untuk masalah itu. Amin. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita. Ya, saya punya kesaksian pribadi, ada istri saya, ada ibu mertua saya. Ya, kalau saya jaga di toko, ya kan, dan kemudian hari itu kita ngadepin satu tantangan, gitu ya. Kata istri saya, wajah saya langsung berubah. Ya, tidak bisa menipu dia dengan wajah saya. Wajah saya langsung tegang, gitu ya. Jadi kayaknya katanya jadi lonjong gitu. Jadi kayak pepaya, lonjong gitu. Ya. Dia menyadari itu, dan ketika dia menyadari itu, dia akan mendekat ke saya dan akan menumpangkan tangannya di punggung saya dan dia mulai berdoa berbahasa roh. Ketika dia menumpangkan tangannya, ya, saya tahu, oh ya, respon saya membuat dia berdoa. Dan dari tumpang tangan itu saya menyadari, oh ya, saya punya Roh Kudus. Ya, saya punya penolong. Salah satunya istri saya. Dan yang tidak kelihatan Roh Kudus. Saya tidak sendirian menghadapi masalah ini. Ada orang lain yang akan menolong saya dan lebih dari itu ada Roh Kudus yang akan menolong saya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika saya menghadapi itu, ya rasanya memang setiap masalah yang kita hadapi, ya masalahnya itu kadang rasanya besar. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah itu kita sendiri. Tapi, ya dalam ketika kita menghadapi hal itu, kita perlu ingat bahwa kita punya penolong. Dan penolong itu bersedia dan sangat bersedia menolong kita. Makanya ketika istri saya
menumpangkan tangannya ke punggung saya, ya, dielus-elus gitu ya. Ya, saya bahasa kasihnya kan physical touch, jadi dielus-elus gitu, rasanya mulai ada damai sejahtera. Kemudian saya mulai ikut berbahasa roh, saya jadi ingat, oh ya, saya tidak sendirian dalam hal ini. Ada Roh Kudus yang akan menolong saya. Masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah. Amin Bapak Ibu. Dan akhirnya saya diingatkan untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak menjadi takut. Ya, itu Roh Kudus yang bekerja Bapak Ibu. Ya, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita rasanya tidak mungkin Bapak Ibu. Dan itu yang Roh Kudus kerjakan. Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita dari dalam. Dia akan mengerjakan buah-buah roh itu. Kita menjadi orang yang tidak gampang marah, tidak gampang stres, tidak mudah takut. Dan perubahan-perubahan itu siapa yang merasakannya? Orang-orang di dekat kita. Pernahkah Bapak Ibu mendengar anak-anak kita berkata, "Pah, Mah, sekarang Papa Mama berubah loh. Papa Mama jarang bertengkar." Itu kesaksian yang keluar. Oh, berarti Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita. Hari demi hari semakin lebih baik. Buah-buah roh itu semakin mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga orang-orang di sekeliling kita melihat ada perubahan yang nyata. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ya. Istri saya seringkali kalau setelah kita tutup toko, dia ngomong kepada saya, "Pah, terima kasih ya buat hari ini, ya, kamu luar biasa, ya, kamu menyelesaikan masalah tidak dengan kekhawatiran, tapi dengan ucapan syukur." Nah, saya percaya itu kesaksian yang keluar dari orang-orang di sekitar kita ketika Roh Kudus mengubah kehidupan kita, ketika kita memiliki Roh Kudus yang menolong kehidupan kita. Siapa yang rindu hidup kita menjadi saksi buat banyak orang? Amin. Mulai dari lingkungan terkecil kita, keluarga kita, suami kita, istri kita merasakan perbedaannya. Dan itu adalah karya Roh Kudus Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita nggak mungkin melakukan itu dengan kemampuan kita. Kita seperti anak kecil tadi yang usia 2 tahun, terbatas. Berjalan pun hanya beberapa meter, tapi bersama Roh Kudus kita akan berjalan sampai tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah, itu yang fungsi Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya yang nomor 3 ini terjadi. Bisa dibantu diklik. Supaya kita menjadi saksi. Menjadi saksi, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa." Ya, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa, ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Dan ketika kita diberi kuasa itu, perubahan terjadi dalam hidup kita. Dan karena kita berubah, maka kita akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang Allah sedang rencanakan buat setiap kita. Ya, jadi gambarnya kayak gambar iklan. Ada sebelum, sesudah. Sebelum penuh Roh Kudus, ya, hidup kita mungkin berantakan, hidup kita tidak ada rancangan, tidak ada rencana, ya, tidak tahu mau kemana. Tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidup kita mulai ditata. Mungkin tidak instan, mungkin tidak langsung brek, ya, langsung berubah gitu ya, langsung celing gitu ya kayak magic, enggak. Tetapi mulai ditata. Hari demi hari ada perubahan yang baik, satu hari demi satu hari, demi satu hari. Sampai kita tiba-tiba merasakan, oh iya ya, dulu aku seperti ini, sekarang aku menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena Roh Kudus mengerjakan itu. Dan orang-orang di sekitar kita menjadi saksi. Oh loh, papa dulu enggak seperti ini, oh dulu ayah enggak seperti ini. Tapi sejak ayah kenal Roh Kudus mengubah kehidupan keluarga kami. Itu menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Bukankah itu kehidupan yang kita inginkan? Yes. Dan menjadi saksi, Roh Kudus akan memberikan kita karunia-karunianya. Ya, kalau kita baca di depan ada 9 karunia. Ada karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat,
membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ya, firman saya hari ini adalah membahas ini. Jadi tadi itu pendahuluannya, ya. Sekarang firmannya. Oke, ya. Masih ada 1,5 jam. Bisa lah ya, 1,5 jam. Enggak lah ya. Ya, itu karunia-karunia Roh Kudus yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Dan karunia ini Roh Kudusnya sama. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam saya dan Roh Kudus yang ada di dalam Bu Sarah dan Roh Kudus yang ada di dalam Bu Ari ini, di dalam Bapak Ibu itu sama. Jadi Bapak Ibu juga akan menikmati karunia-karunia ini. Roh Kudus akan memampukan kita, ya. Roh Kudus akan memberikan kemampuannya untuk kita bisa menjadi saksi, ya, yang efektif buat orang-orang di sekitar kita. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagaimana karunia hikmat itu, bagaimana karunia pengetahuan itu, tapi saya akan bersaksi. Lewat kesaksian ini Bapak Ibu akan ngerti karunia-karunia itu seperti apa, oke? Ya, jadi akan saya cerita nih, kesaksian-kesaksian dalam kehidupan saya, ya. Saya akan dongengin Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu jangan tidur ya, tetap karena kesaksiannya luar biasa. Oke, yang pertama, ya. Pada waktu saya menyiapkan firman ini, ya, tiba-tiba saya punya kekuatan untuk menyiapkan firman itu 3 minggu sebelum ibadah ini. Ya, jadi di akhir Mei, saya tiba-tiba Tuhan gerakan, Van siapkan firman. Kan kamu dikasih jadwal sama Bu Sarah bicara tentang Roh Kudus. Ya, kamu siapkan. Saya enggak tahu kenapa. Biasanya saya menyiapkan firman itu 1 minggu sebelumnya. Ya, mepet-mepet ya Bu Sarah. Tapi ini 3 minggu. Ya, saya enggak tahu. Akhirnya saya siapkan. Dan setelah saya baca literatur, saya baca ayat, saya baca artikel, ya dengerin firman khotbah tentang Roh Kudus, akhirnya Tuhan tunjukkan, ini loh yang harus kamu bagikan, satu. Dan benar Bapak Ibu, ya minggu lalu ayah mertua saya meninggal. Kalau saya enggak ngikutin Roh Kudus, ya saya mungkin enggak bisa membagikan firman ini hari ini dengan baik kepada Bapak Ibu. Kenapa? Waktunya terbatas. Harus ada banyak urusan yang harus saya kerjakan, karena kejadiannya begitu cepat. Ya, tapi Roh Kudus tahu, dan Roh Kudus menuntun saya untuk menyiapkan firman ini. Pada waktu menyiapkan firman ini Tuhan saya butuh sebuah perumpamaan tentang bagaimana seringkali kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di antara kita. Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan, itu loh seperti kacamatamu. Kamu kan sering kacamatamu taruh di atas. Lalu kemudian kamu kemana-mana tanya sama anakmu, tanya sama istrimu, di mana kacamata? Padahal kacamatanya nempel di sini. Ya kan? Dari perumpamaan ini saya ngerti, oh iya, seringkali kita nggak sadar bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Ketika kita menyadari, maka kita bisa bekerja sama. Itu adalah hikmat, itu adalah word of wisdom, itu adalah karunia yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saya. Sehingga saya bisa membagikan firman ini buat Bapak Ibu ya dengan baik. Amin Bapak Ibu. Ya, itu karunia hikmat. Lalu kemudian saya juga mau kesaksian yang lain. Ya, saya saya kenal pastor namanya Pastor D. Ya, beliau pernah khotbah di sini juga. Nah, suatu ketika Pastor D cerita kepada saya waktu dia tinggal di rumah saya, menginap di rumah saya. Dia cerita kepada saya pada waktu dia mengantar suaminya ke rumah sakit untuk berobat, ya, dia duduk di ruang tunggu, suaminya ditolong dilayani oleh seorang suster. Nah, suster ini menolong suaminya, kemudian tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati Pastor D. Dia menyebutkan sebuah nama yang cukup panjang dan tidak umum di orang Australia. Ya kan, nama kan ada yang umum, misalnya Sani Wibowo, itu nama umum di orang Indonesia, ya kan. Tapi ada nama-nama yang tidak umum. Nah, Pastor D ini mendapatkan sebuah kalimatnya adalah nama dari suster itu. Roh Kudus berkata, suster itu namanya ini. Si Pastor D ngapain? Loh, ngapain dikasih ke saya? Ya, tidak ada jawaban. Kemudian Pastor D masuk ke satu ruangan bersama suster ini dan suaminya. Nah, ketika mau diambil darah, ya, mau diperiksa, Pastor D berkata, suster, ya, suster namanya ini ya. Nama yang cukup panjang dan tidak umum untuk orang Australia. Susternya kaget. Wih,
Kok ibu tahu nama saya? Saya enggak pernah cerita ke banyak orang loh nama ini. Karena nama saya itu memang tidak umum, ada aborigin-aboriginnya gitu ya. Kok kamu tahu? Lalu Pastor D mulai cerita, iya tadi Roh Kudus kasih tahu itu ke siapa? Roh Kudus itu siapa? Spy? Agent? Atau siapa? Kok bisa tahu nama saya? Ya, atau saya sedang diawasi? Nah, gitu ya. Enggak, Roh Kudus itu roh. Ya, roh yang mengasihi suster. Dan dari situ akhirnya susternya tertarik. Kok bisa toh ada orang yang tahu nama saya? Dan akhirnya Pastor D punya kesempatan bercerita tentang siapa Roh Kudus, tentang siapa Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi suster ini. Ya, di akhir pemeriksaan itu, akhirnya suster itu menyerahkan hidupnya buat Tuhan Yesus. Amin. Hanya dari sebuah nama Bapak Ibu, nama yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Pastor D. Satu orang diselamatkan. Puji Tuhan, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Ya kan? Ya. Itu cara-cara yang Roh Kudus, itu namanya word of knowledge, ya kan? Ya, itu yang terjadi dalam kehidupan orang. Dan saya percaya apa yang terjadi di Pastor D akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau dan meminta untuk Roh Kudus berkarya. Amin. Amin. Nah, ini ada cerita lainnya, ya. Tadi udah 2 ya. Nah, cerita lainnya nih. Nah, suatu ketika ya, ini nanti dikonfirmasi oleh Pak Sani, kejadian aslinya tanya Pak Sani. Ya, suatu ketika Pak Sani dan Bang Hardi ya berdoa untuk satu anak. Satu anak ini kerasukan Bu Sarah. Dia kerasukan, kemudian dia berteriak-teriak dan sebagainya. Nah, akhirnya Sani sama Bang Hardi, ya Pendeta Hardi datang ke sana mendoakan anak ini. Nah, Bang Hardi dengan semangat berkata, keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, bukan hanya satu kali, berkali-kali, didoakan berkali-kali, enggak keluar-keluar. Ya. Anak ini tetap berteriak-teriak, ngomong-ngomong dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada hikmat yang Tuhan taruh, Roh Kudus taruh hikmat dalam diri Sani. Wah, ini jangan-jangan bukan setan nih yang rasukin. Ini jangan-jangan anak ini butuh perhatian aja. Ya, akhirnya Sani mengeluarkan uang 10.000. Dia katain namanya, "Nak, kalau kamu sadar saat ini ya, uang 10.000 ini boleh kamu ambil, boleh jajan." Dan detik itu juga anaknya sadar, langsung, "Makasih Om Sani," langsung keluar pergi jajan. Itu cerita nyata, betul ya Sani ya? Cerita nyata. Nah, itu karunia membedakan roh namanya. Ya, Bang Hardi kurang peka, ya kan? Ternyata anak ini cuma butuh perhatian dan pengen jajan, ya kan? Nah, akhirnya ya itu cerita aja. Tapi saya percaya hal-hal sepele seperti ini Roh Kudus menuntun Sani. Bayangkan kalau Roh Kudus nggak nuntun Sani, Bang Hardi bisa menghabiskan waktu 1-2 jam hanya untuk menengking jiwanya anak ini, yang sebetulnya dia butuh perhatian dan butuh pengen jajan, ya kan? Oke, ini kesaksian. Kesaksian yang lain. Nah, ini kesaksian. Karunia iman. Suatu ketika saya barusan datang dari Jogja ke Klaten, anak saya ikut Vokalista Angel. Ya, ada yang tahu Vokalista Angel? Tahu ya, paduan suara di kota Klaten yang cukup terkenal lah, saya bilang enggak cukup terkenal, sangat terkenal, dan Vokalista Angel ini sudah pergi ke berbagai negara. Ya, pada waktu Fani ikut, Vokalista Angel sudah berdiri cukup lama, jadi dia termasuk anak baru, ya kan, anak baru. Dan setelah dia mengikuti kurang lebih selama 1 tahun, ya, pada waktu itu ada pengumuman bahwa Vokalista Angel akan ikut kejuaraan dunia, namanya WCG, World Choir Games, dan tempatnya yang kali ini sangat eksklusif karena bertempat di negara Amerika, yaitu di Ohio, Cincinnati. Ya, sangat eksklusif karena ya banyak orang pengen ke Amerika, pengen tahu Amerika. Dan kalau ngikutin Vokalista Angel maka akan dikirim, semua biaya akan ditanggung, ya kan, free. Dan ngikutin acara yang eksklusif ini, wah, ya kita semangat. Tapi kita tahu juga
karena Fani anak baru, dia harus berkompetisi dengan teman-teman lainnya, ya kan? Ada 60 anak yang ikut vokalista dan hanya 25 anak yang akan dipilih. Nah, waktu itu kita ngikutin aja, lalu kemudian pengumumannya kalau nggak salah bulan Maret. Nah, bulan Februari istri saya itu kena penyakit mata, ya matanya merah, gatal, pedes sekali. Dan karena di rumah kami ada keponakan kami yang masih kecil, akhirnya istri saya mengambil keputusan saya harus mengurung diri di kamar sampai ini sembuh, karena dia tidak ingin menulari keponakannya, ya karena kalau anak kecil yang kena penyakit mata kan kasihan sekali, ya tidak boleh ngucek, ya pedes, sakit, akhirnya oke, saya mengurung diri. 3 hari lamanya istri saya ada di kamar. Nah di kamar 3 hari yang bisa dilakukan apa? Ya tidur yang pasti ya. Kedua ya baca Alkitab dan doa. Jadi istri saya punya waktu doa itu sehari sampai 4-5 kali, ya. Doa pertama, doa kedua, doa ketiga, doa keempat sampai doa kelima. Lalu dia istirahat, besok lagi seperti itu. 3 hari lamanya. Dan salah satu topik doa yang kita doakan adalah kita rindu Stefani bisa ikut vokalista Angel ke Amerika. Ya, kerinduan itu kami benar-benar rindu, pengen ya menjadi suatu pengalaman yang tidak bisa diulang lagi, ya kan? Kita benar-benar rindu. Dan ketika Linda berdoa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya dalam doanya, ya dia melihat ada tangan yang memegang palu. Kemudian palu itu diketok, tok, dan it's done deal. Done deal itu artinya apa ya? Keputusannya udah final. Nah, final. Fani ikut vokalis Angel. Wah, dia share itu ke saya juga seneng, ya. Nah, kita kan berdoa dan berusaha. Saya berusaha, dia berdoa. Enggak lah, sekarang itu sama-sama berdoa. Ya, oke. Sama Linda share itu oke. Berarti kita kita percaya. Nah, saya senang sekali, ya kita doa, kita menunggu keputusannya. Ya, bulan Maret diumumkan, ya kan? Pengumumannya dikumpulkan, inilah nama-nama anak yang akan ikut ke Amerika. Nah, disebutkan semua dan luar biasa. Fani kepilih enggak? Enggak kepilih. Ya, Fani tidak terpilih, ya kan? Dari 60 anak itu 25 tidak ada nama Fani di dalamnya. Lalu kami bertanya, loh padahal kan doanya tadi diketok, udah pasti kan. Tuhan kan udah ngomong dandil. Nah, wah jangan-jangan yang dandil yang lain nih, ya kan. Lalu mulai timbul keraguan, tapi enggak kok. Tuhan pasti ngomong bahwa Fani akan berangkat ke Amerika. Nah tapi kenyataannya, ya Pak Yason, Mbak Tia sudah mengumumkan. Ini keputusan terakhir, tidak boleh digugat, tidak boleh ya keputusannya 25 anak yang berangkat, tidak ada nama Fani di situ. Oke deh, ya. Tapi ada iman, percaya yang Tuhan taruh dalam hidup saya sama istri saya. Kami percaya bahwa Fani pasti berangkat. Tidak tahu caranya gimana, pokoknya kami percaya. Kekecewaan ada enggak? Ada. Tapi kekecewaan itu tidak melunturkan kami untuk kami tetap percaya bahwa Fani pasti berangkat. Dan akhirnya karena kami tetap percaya, saya ngomong sama Stefani, Van, besok masih boleh ikut latihan enggak? Boleh Pak. Kalau yang tim inti latihan, yang enggak ikut boleh latihan kok. Oke, kamu tetap ikut latihan. Ya, kamu ngerti lagunya, kamu ngerti gerakannya, kamu ngerti posisi-posisinya, kamu tetap ikut latihan. Jadi selama beberapa bulan tim ini latihan, Fani tetap ikut mendampingi mereka. Ya kan, tetap datang latihan. Ya, latihannya kan intens. Dari seminggu 2 kali menjadi seminggu 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Dan sebisa mungkin Fani selalu mengikuti latihan itu. Ya, latihan itu. Dan itu berjalan. Ya, kami tidak punya ekspektasi apa-apa, tapi kami cuma percaya bahwa palu sudah diketok bahwa Fani tetap berangkat. Bulan Juni, saya ingat. Bulan Juni ketika kami sedang ada di kamar, kami sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada telepon. Ya, teleponnya itu saya buka, tulisannya Mbak Wiwit. Ya, saya terima, halo Mbak Wiwit, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Pertama-tama yang saya ditanyakan Mbak Wiwit, Pak Ivan, Stefani punya paspor? Oh punya, masih aktif? Masih,
masih kurang 3 tahun lagi kok kadaluarsanya. Oh ya, gini Pak Ivan, ya, ada satu anak dari tim inti yang mengundurkan diri. Dan dari semua anak vokalista yang lain, yang paling sesuai untuk menggantikan anak yang mengundurkan diri ini adalah Stefani. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya Stefani bisa berangkat ke Amerika. Ya, semua biaya ditanggung, ya. Dan akhirnya vokalista menjadi juara umum championship dari acara ini untuk kategori folklore dan kategori children choir. Ya, satu yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa? Saya yakin karena Roh Kudus memampukan kami untuk terus percaya, terus beriman. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya mendengar berita itu di bulan Maret, lalu kemudian saya berkata sama Stefani, udah Stefan, enggak usah ikut latihan lagi, percuma. Wah, kamu kan juga enggak kepilih. Ya toh, enggak usah ikut. Kalau saya berkata seperti itu sama Stefani, kira-kira di bulan Juli Stefani kepilih enggak? Belum tentu. Karena dia berarti enggak ngikutin acara, enggak ngikutin lagunya, enggak ngikutin gerakannya, harus mulai dari awal lagi padahal hanya kurang 1 bulan berangkat. Tapi karena Stefani ngikutin, kita tetap percaya dan dia tetap ikut itu, akhirnya dia ngerti semua gerakan lagunya dan bisa menggantikan dengan cepat temannya yang mengundurkan diri. Saya percaya itu adalah karunia iman yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kami. Dan itu akan jadi karunia iman yang sama yang bisa diberikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Ya, itu kesaksian saya. Kesaksian yang lain, Bapak Ibu, ya, ada karunia yang lainnya, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Dan Bapak Ibu, kita punya ibu gembala yang bekerja di dalam area itu. Ya, saya percaya kita punya healing center. Ya, healing center ini menjadi cara Allah untuk Ibu Sarah, ya, dipakai Allah untuk menyembuhkan banyak orang, untuk membawa mujizat buat banyak orang. Ya, Ibu Sarah masih tetap manusia seperti kita. Ya, tiap hari masih makan nasi ya Bu ya, masih, ya kan, sama pisang goreng, kepala ikan. Ya, oke, masih makan sama seperti kita juga masih makan nasi. Ya, tapi Bu Sarah diberi karunia dan saya percaya karunia yang sama juga Roh Kudus akan berikan dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita bisa menjadi saksi. Mulai dari siapa? Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dulu, pasangan kita, anak-anak kita. Mungkin yang punya anak remaja membutuhkan hikmat untuk mendidik anak remaja. Ya, Roh Kudus punya hikmat itu. Minta sama Roh Kudus. Roh Kudus akan berikan hikmat untuk kita bisa ngajarin anak-anak kita yang masih remaja. Ya, sehingga kita bisa tetap menuntun mereka. Ya, mungkin yang dalam berusaha. Ya, dalam usaha kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan. Ya, saya ingat lagi sebuah kesaksian. Pada waktu saya di Jakarta, saya pernah datang di satu gerejanya almarhum Pariaji. Nah, gereja ini, ya, pada waktu tahun 98 terjadi kerusuhan, Pak Pariaji itu mendengar Roh Kudus berkata, persembahan hari ini kamu tukar dari rupiah menjadi dolar. Nah, pada waktu itu rupiah itu sekitar 5.000 per dolar, naik dari 2.700. Pak Priaji dikasih tahu seperti itu, nurut. Seluruh persembahan hari Minggu itu, ya, dikumpulkan kemudian ditukar dolar. Dan dalam waktu kurang lebih 3 minggu, dolarnya naik jadi 15.000. Ya, akibatnya apa? Akibatnya Pak Pariadi mengalami peningkatan 3 kali. Ya, uangnya yang tadinya misalnya 1 juta menjadi 3 juta, yang 100 juta menjadi 300 juta, dan akhirnya dia bisa membeli sebuah gedung untuk dia beribadah. Ya, saya percaya itu tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun Pak Prihaji, dan Roh Kudus yang sama akan menuntun kehidupan kita untuk kita mengambil tindakan-tindakan, untuk kita mengambil langkah-langkah iman, langkah-langkah yang akan membuat kita menggenapi rencana Allah. Amin Bapak Ibu, amin. Tidak pernah ada kata terlambat Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus selalu tersedia buat kita. Roh Kudus selalu available buat kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menyadari itu? Kalau Bapak Ibu menyadari, langkah yang Bapak Ibu lakukan, undang dia masuk dalam hidup kita. Serahkan kehidupan Bapak Ibu. Tuhan, aku menyerahkan kehendak bebasku. Aku mungkin ngerti banyak hal, tapi Roh Kudus lebih mengerti
semua hal. Dan ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, maka kita bisa berjalan lebih jauh, kita bisa mencapai lebih cepat, dan kita bisa melakukan lebih banyak hal. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Ya, saya minta Priska sama tim musik untuk kita bisa saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Siapa yang rindu Roh Kudus menguasai kehidupan kita? Roh Kudus adalah roh yang lembut, tapi dia rindu untuk menguasai, untuk memenuhi kehidupan kita. Karena dia ingin yang terbaik dari anak-anaknya. Apakah Bapak Ibu rela menyerahkan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan Bapak Ibu untuk dipimpin Roh Kudus? Karena ketika Roh Kudus yang memimpin, kita akan bisa melangkah jauh lebih ke depan, melangkah lebih jauh, mencapai lebih banyak, mengerjakan lebih banyak. Bersama Roh Kudus, kita akan menggenapi rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah kering. Terima kasih, mari kita nyanyikan hati ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang merindukan air. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Jiwaku haus akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Ya, saudara, seperti saya pernah ngomong kemarin ya, pada waktu minggu yang lalu, hari Sabtu, kami ada upacara penutupan peti dari almarhum Bapak Budi Utomo. Dan saya melihat karangan bunga dari Presiden Joko Widodo. Saudara tahu nggak, gara-gara melihat Pak Presiden kirim karangan bunga, saya tiba-tiba merasa sesuatu itu istimewa sekali, sampai saya ganti sepatu, tahu nggak? Karena saya merasa bahwa Pak Presiden kok bisa punya kepentingan. Itu ngirimin karangan bunga loh saudara. Itu bisa mengubah saya sehingga saya merasa saya harus lebih rapi dari biasanya. Kalau sampai Bapak di surga kirim Roh Kudus, itu bukan karangan bunga loh. Karangan bunga itu mati. Tapi Roh Kudus itu pribadi. Betapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tidak ada pilihan, kita semua harus penuh Roh Kudus. Amin. Harus penuh Roh Kudus. Kemarin saya melihat sebuah pidato presiden yang mengatakan IMF mengumumkan bahwa ada 60 negara, 40 dari 60 itu akan ambruk ekonominya. Pasti yang 40 itu pasti itu. Dan ada yang sudah. Kalau saudara mau mengandalkan diri sendiri,
Saya nggak tahu siapa akan nolong siapa ya. Tapi kalau saudara andalkan roh Tuhan, hikmat, tuntunan, kekuatan. Saya berdoa jangan ada yang bangkrut di sini. Kalau saya hitung dalam 1 minggu, WA yang masuk ke saya dalam urusan minta bantuan, gak kurang dari 4 atau 5. Bayangin siapa yang bisa jawab kebutuhan saudara. Dengar baik-baik, Roh Kudus adalah jawaban. Tidak boleh bangkrut, oke? Amin? Tidak boleh bangkrut. Kita semua harus bangkit, tidak boleh bangkrut. Minta Roh Kudus. Nah, saudara harus menyadari kan? Kadang-kadang saudara cari kemana? Kacamatanya ada di sini. Saudara, waktu kita worship itu sebetulnya kita sedang mau connecting, kayak searching. Jadi waktu saudara nyanyikan lagu ini lagi, saudara harus ada usaha saudara untuk connecting, kayak kita searching Google untuk nyambung sinyalnya, oke? Spirit to spirit, oke? Kalau kita tetap aja ngantuk, mikir apa, nggak nyambung. Jadi harus spirit to spirit. Roh saudara, caranya saudara mulai berbahasa lidah, oke? Kita nyanyi lagu ini, saya minta kita worship semua bahasa lidah. Yang belum minta, Tuhan aku pengen dipenuhi Roh Kudus berbahasa lidah, oke? Ya. Sekali lagi dari hati kita, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan kepada Roh Kudus, aku merindukan Engkau. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Berusaha untuk connecting ya, dari hati sendiri. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Mengalirlah Roh Kudus. Roh Kudus, Berbicaralah dalam bahasa lidah. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Oh, Roh Kudus mengalir. Jamah kami, penuhi kami. mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Jemaat saja. Jemaat saja. Minta dari hati saudara. Tuhan punya kepentingan dengan mengirim Roh Kudus. Supaya saudara mengerjakan hal-hal yang mustahil saudara kerjakan. Supaya saudara mewujudkan rencana Tuhan yang sempurna. Lagi jemaat dari hatimu minta, Roh Kudus penuhi aku Roh Kudus. Mari bersama-sama berbahasa lidah. Semua berbahasa lidah, ini cara saudara connecting dengan Roh Kudus.
Connecting dengan Roh Kudus. Worship. Aku meminta Engkau memberikan iman kepada kami untuk melihat hal-hal besar terjadi. Iman untuk melihat mukjizat. Saudara-saudara, saya merasa bahwa banyak dari kita hari-hari ini sedang menghadapi apa yang nampaknya mustahil. Mustahil terjadi, mustahil engkau jangkau. Saya mau berdoa agar Tuhan memberikan kita karunia iman. Karunia iman adalah suatu kapasitas dari Roh Kudus, di mana saudara dapat mempercayai sesuatu yang mustahil dan mengubahnya menjadi tidak mustahil. Berdoa dengan saya dalam bahasa lidah dan saya akan minta Tuhan kasih engkau karunia iman. curahkan atas kami karunia iman, agar kami mampu mempercayai hal-hal besar yang berada di luar jangkauan kami, di luar kemampuan kami.
Kami terbatas Tuhan. Kau melihat keadaan kami. Beberapa orang menghadapi hal yang nampak seperti raksasa, tidak mungkin terjangkau, tidak bisa. Aku berdoa saat ini agar iman yang dianugerahkan kepada Roh Kudus membuat mereka melihat kemungkinan-kemungkinan, mewujudkan apa yang nampaknya sukar menjadi tidak mustahil. Di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Setiap hari saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Hari ini saudara dipenuhi, sebetulnya setiap minggu kita diajari, dibantu untuk ngerti cara kita connecting setiap hari. Setiap hari kita harus full, ya harus full. Setiap kali saudara menghadapi masalah, saudara tahu bahwa saudara membutuhkan urapan dan itu keluar. Dan setiap hari harus diisi lagi dan penuh lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Ivan yang telah melayani jemaat Filipi dari pagi sampai siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami percaya kami tidak kekurangan satu apapun yang baik. Kami akan bangkit. Kami percaya tidak ada orang yang hancur, gagal, bangkrut di tempat ini. Kami menolaknya. Dalam nama Yesus, bangkitkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari berdiri bersama-sama saudara. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya kami naikkan kepadamu Yesus. Karena begitu besar kasih dan karuniamu Tuhan, kami bisa ada di tempat ini ya Allah. Terima kasih Bapa untuk sepanjang usbu ini Engkau sudah memberkati kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan di hari ini di mana harimu yang kudus, kami orang-orang yang percaya kepada Engkau datang memuji dan menyembah. Serta kami dapat mendengar berita firman-Mu yang begitu luar biasa. Bahwa
Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, yang selalu memberikan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Pak Ivan yang sudah memberikan firman yang begitu luar biasa. Engkau pakai beliau Tuhan, tambah hari tambah hikmat dan pengetahuan yang luar biasa yang hanya datang daripada Engkau. Terima kasih, berkati keluarga, anak dan istrinya Tuhan dalam kehidupan mereka di setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di pagi ini kami tak lupa dan tak putus-putusnya untuk menyerahkan bangsa dan kota kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati bangsa dan kota ini Bapa, kami yakin dan kami percaya bangsa ini dan kota ini adalah milik-Mu, adalah kepunyaan-Mu. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada di dalam bangsa dan kota kami ini Tuhan. Kami tidak meragukan apapun yang akan terjadi. Kami yakin itu semua dalam rencana-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami ini pun juga ya Allah. Berkati gereja ini, berkati hamba-Mu Ibu Sarah Tuhan. Berkati beliau dalam kesehatan, dalam pelayanan beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Kami yakin Bapa, lewat beliau jiwa-jiwa itu akan diselamatkan. Terima kasih, berkati muda-mudi di tempat ini. Mereka adalah generasi-generasi-Mu untuk melayani dan melanjutkan gereja ini Tuhan. Kau pakai muda-mudi di tempat ini ya Allah, untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat di tempat ini pun juga ya Allah. Berikanlah kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Engkau akan memberikan keringanan bagi setiap orang yang mempunyai beban berat Tuhan Yesus. Berkati jemaat di cabang-cabang pun juga Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.